Ya, jadi malam ini kita bakal belajar Adobe Illustrator lagi. Oh ya, kita malam ini juga pertemuan ke-6. Hari ini kita bakal ngapain sih di Illustrator? Hari ini kita bakal tracing, belajar bikin icon sama logo. Nanti kita bakal bikin icon yang ada di sebelah kiri ini, yang ada 4 icon, sama kita bakal bikin logo logo Gmail. Nah, asetnya itu linknya ada di ipb.link aset AI6. Tadi juga udah di-share di uh, di chat Zoom. Bisa dibuka sama di-download dulu aja. Kalau udah, langsung buka aja Adobe Illustrator-nya. Nah, buat ukuran dokumennya, kita buat 1000 kali 1000 aja buat width sama height-nya. Buat namanya terserah sih. Kalau udah, sisanya nggak ada yang dirubah-rubah sih, cuman weight sama height-nya doang, 1000 kali 1000. Kalau udah, langsung aja create. Oh ya, pastiin juga pixel, jangan yang lain. Kalau udah, create aja langsung. Nah, kalau udah kan tadi di uh, link asetnya tuh di dalamnya ada 3 file gitu. Pertama ada yang ini nih, cari yang ini. Nah, yang ini bisa di download dulu, habis itu di import ke Adobe Illustrator-nya. Hmm. Nah, kalau udah di download nih yang aset yang ini, habis itu import ke kanvas AI-nya. Ini nih, yang ini tadi, yang redraw icon ini, di drag and drop aja ke kanvas. Nah, kalau udah, nanti tinggal disesuaikan aja ukurannya. Pakai shift ya kalau misalkan mau merubah ukuran biar simetris. Nah, kalau udah itu bisa kalian. Oh ya, kalau misalkan pengatur apa, setup Adobe Illustrator-nya belum ada layers di sini, bisa ke window terus cari yang layers. Nah, kalau udah buka layernya, ini kan ada satu sub layernya yang gambar tadi. Nah, ini bisa di lock aja, dikunci, karena kita nggak mau objek ini nanti ke select biar nggak berubah posisinya. Jadi di lock aja. Caranya arahin kursornya ke daerah sini nih, yang samping icon mata. Bisa diklik aja, nanti dia bakal muncul icon gembok gitu. Berarti dia udah dikunci gitu. Nah, jadi ini nggak, kalau misalkan digeser-geser juga nggak bakal berubah posisinya gitu. Nah, kalau udah, oh ya, sampai sini aman nggak? Kalau misalkan udah, kita bakal belajar tracing dari apa ya istilahnya, ini dari istilahnya dari icon yang udah ada, tapi kita bakal tracing, istilahnya nggak buat ulang dari icon yang udah ada gitu. Oke. Nah, di sini kalian coba cari dulu aja toolsnya,
pertama kita bakal pakai curvature tool. Di sini nih yang ikonnya kayak pen kayak pen tool yang namanya curvature tool. Yang ada ini yang ada talinya gini ikonnya. Nah, kalau udah kita bakal tracing icon yang pertama dulu. Oh ya, pastiin sebelum di tracing ini kan ikonnya icon stylenya itu kan outline gitu kan, yang nggak ada fillnya, jadi garis luarnya aja gitu. Jadi jangan lupa sebelum di tracing pengaturan warna Adobe Illustratornya yang bagian fillnya ini jangan ada warnanya, isi aja ke non, set ke non. Nah, untuk struknya ini yang ini struknya ubah warnanya jadi warna black atau hitam. Buat ukuran struknya set aja ke 10. Nah, kalau misalkan udah siap semua, outline-nya udah hitam, terus struknya udah diatur ke 10. Kalau udah siap, kita bakal mulai tracing pakai curvature tool. Kalau misalkan nggak ada curvature tool, coba aja diarahin kursornya gitu. Nanti juga bakal muncul gitu namanya. Misalkan nggak ada juga, klik aja nih yang di titik 3 bawah. Nah, nanti di sini bakal lebih lengkap lagi toolsnya gitu. Nah, kalau udah, jadi curvature tool ini cara makainya tinggal di, misalkan di bagian sini diklik. Nah, terus bagian sini diklik. Nah, habis itu kalau udah begini, arahin aja kursornya kemana gitu, ke atas. Nah, nanti dia bakal ngelengkung kayak gini. Nah, jadi ikutin aja nih tracingan dari logo yang belakangnya itu. Nah, kalau udah, klik lagi. Nah, kalau udah kan dia bakal ngebentuk kayak gini, terus arahin kursornya ke atas lagi. Nah, begitu. Terus lagi. Nah, begitu. Begini, terus gini, begini, dan begini. Nah, nggak apa-apa misalkan hasilnya berantakan atau nggak sesuai sama belakangnya, nanti bakal bisa kita rapiin lagi pakai tools yang lain. Dan diulang gitu. Pastiin pengaturan struknya udah warna hitam, terus ukurannya 10. Kalau udah, pilih curvature tool, klik aja misalkan bagian sini, terus bagian sini diklik lagi. Ini bakal muncul garis lurus yang tegak lurus gitu. Nah, nanti kursornya diarahin aja ke mana gitu. Nah, nanti dia bakal muncul bayangan kayak preview garis birunya itu melengkung kayak gitu. Nah, kalau udah diklik, nah dia bakal melengkung kayak gitu. Terus lagi klik, 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 klik. Nah, misalkan kayak gini kan, dia masih apa ya? Masih istilahnya nggak rapi gitu kan. Kalau misalkan mau dilihat hasilnya biar nggak keganggu sama background belakangnya, ini bisa dimatiin icon matanya biar apa si contekan yang di bawahnya itu nggak kelihatan gitu. Nah, ini kan dia masih apa ya istilahnya nggak smooth gitu kan. Nah, sebenarnya ini bisa diakalin di sini di Adobe Illustrator itu ada namanya smooth tool yang ikonnya begini. Nah, smooth tool. Misalkan kalian nggak nemu smooth tool, bisa dicari aja atau nggak diklik kanan di setiap ininya. Nanti kan bakal ada pilihan toolnya lagi tuh di dalam satu tool ini. Kalau misalkan diklik kanan bakal muncul tool yang lain gitu. Misalkan nggak ada juga, cari yang di icon titik 3 bawah itu. Nah, kalau udah, cara pakai smooth tool tuh kayak gini. Pertama, select dulu si apa ini, si objek yang udah barusan tadi dibuat pakai curvature tool. Terus pilih smooth tool. Nah, ini kan masih eh, nggak smooth gitu ya. Nah, cara makainya tinggal di drag, tahan, terus arahin ke lengkungannya gitu. Nah, nanti dia bakal bikin si lengkungannya itu lebih smooth dari sebelumnya gitu.
Nah, contohnya kayak ini. Nah, arahin aja. Cara pakainya tuh tinggal di klik, tahan, arahin. 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 Nah, jadi setelah pakai smooth tool tuh, setelah pakai smooth tool tuh, objek yang barusan kita buat sebelumnya itu kayak masih kasar lengkungannya gitu, jadi lebih smooth gitu. Nah, jadi kita tadi di awal pakai curvature tool, misalkan ada yang masih kasar atau yang pengen di smoothin lagi, bisa pakai smooth tool gitu. Nah, kalau dilihat kan ini udah hampir mirip gitu kan. Nah, kalau udah sisanya buat bikin yang icon objek yang lingkaran itu tinggal pakai ellipse tool aja gitu. Nah, gitu. Misalkan kita matiin objek yang di bawahnya, nah dia bakal begitu. Nah, sini ada yang ini nggak? Ada yang kesulitan nggak buat pakai smooth tool atau pakai curvature tool? Coba ya diulang sekali lagi. Nah, pertama cari nih curvature tool yang ikonnya kayak gini. Nah, curvature tool ini biasanya buat bikin objek yang banyak lengkungannya kayak gini. Misalkan ini diklik, terus diklik, nah dia bakal begini. Klik, klik. Kurang lebih mirip-mirip pen tool, cuman beda gitu. Nah, kalau udah pakai curvature tool, selanjutnya itu di rapihin pakai smooth tool. Nah, ini coba perbandingan ini sebelum pakai smooth tool. Saat sudah pakai smooth tool, pastiin kalau misalkan mau pakai smooth tool tuh objek mana gitu yang mau di eh, perhalus lengkungannya gitu. Jadi select dulu objeknya, habis itu pilih select tool, smooth tool, habis itu diarahin. Cara ganti ukuran stroke itu nih, kita bawa. Kan di awal tuh kita pilih dulu nih curvature tuh. Nah, terus cara ngubah ukuran stroke tuh eh, caranya yang pertama di atas ini ada stroke panel. Nah, di stroke panel ini bisa ubah ukuran stroke-nya. Ada yang namanya wake. Wake ini buat atur ketebalan dari stroke-nya gitu. Nah, set itu ke 10 gitu. Nah, selain itu cara yang kedua bisa pakai di properties. Cari aja tab properties di panel yang sebelah kanan, misalkan nggak ada, cari window, terus nah ini checklist yang properties. Nah, kalau udah nanti di sini bisa ngatur berapa besar atau berapa tebalnya si struknya. Aku nggak ada panelnya. Berarti bisa pakai properties, atau misalkan nggak ada properties, ini ke window, yang di atas pilih yang properties. Nah, itu. Oh ya, misalkan kalian nggak ada yang di atasnya, berarti kalian belum aktifin yang ini nih, yang kontrol. Yang kontrol juga di checklist aja biar banyak menu di atasnya gitu. Jadi nggak harus ribet-ribet cari properties gitu sih. Caranya ada dua, bisa properties, bisa langsung di panel yang sebelah atas. Misalkan di panel sebelah atas nggak ada, berarti kalian harus aktifin dulu nih si kontrolnya ini gitu. Nah, jadi kurang lebih buat bikin icon yang pertama bisa pakai curvature tool sama smooth tool gitu.
Nah, yang selanjutnya setelah kita bisa pakai kurvatur itu kita bakal pakai pen tool. Pen tool ini mirip-mirip kurvatur tool, ikonnya juga mirip, ini kurang lebih sama. Cuman kalau pen tool nggak ada yang garis benangnya itu. Nah, cara pakai pen tool gimana? Nah, kita bakal bikin objek icon yang sebelah sini nih. Kita pakai pen tool. Caranya aren aja kursornya, di zoom aja dulu biar enak ke iconnya. Diklik, terus diklik lagi. Kalau pen tool yang objeknya lurus-lurus gini nggak susah sih. Nah, tinggal pokoknya kalian tracing aja gitu. Nah, kalau udah kayak gitu. Sebenarnya pen tool ini kalau objeknya nggak melengkung kayak gini, eh, dia gampang banget gitu, kayak cuma tinggal arahin sesuai eh, apa objek yang contekannya ini gitu. Ini diulang. Pen tool diklik, klik, klik, klik. Oh ya, kalau misalkan mau lurus, ini kan bisa mencong-mencong ini ya. Misalkan mau lurus pakai shift di keyboard, biar hasilnya lurus gini. Shift lagi, shift, shift. Nah, pokoknya dari titik awal mulai sama titik akhir itu harus ketemu gitu biar jadi satu kesatuan objek. Nah, selanjutnya kita bakal bikin dua objek yang di bawahnya. Nah, yang objek yang ketiga sama keempat ini lumayan eh, lumayan agak kompleks ya karena terdiri dari beberapa objek gitu. Cuman nggak apa-apa, kita bakal bikin yang ini dulu aja deh. Ini yang ini. Jadi ada tiga objek. Pertama kita bakal bikin lingkaran, terus kedua kita bakal bikin ininya, terus ketiga kita bakal bikin bawahnya. Nah, yang lingkaran ini biar cepat kita pakai ellipse tool aja. Nah, pokoknya disesuaikan aja gitu sama yang belakang. Oh ya, terkadang itu kalau pengaturan stroke kalian, coba kalau misalkan di transform, coba cari ke panel transform. Di sini kan ada dua pilihan, yang scale corner sama scale stroke and effect. Nah, ini tuh kalau misalkan diaktifin, misalkan objeknya kita berbesar, nah dia tuh stroke-nya bakal ikut besar gitu, ikut naik masalah, ikut naik. Nah, karena kita nggak mau kayak gitu, settingan yang scale corner sama stroke ini bisa dimatiin aja gitu. Jadi misalkan objeknya kita gedein, nah dia bakal bakal punya stroke yang selalu ukurannya segitu gitu. Jadi kan kalau misalkan ininya defaultnya sih biasanya ini tuh eh, aktif gitu dari AI-nya gitu. Jadi misalnya kita besarin, jadi si objek sama struknya itu bakal ikut ke upscale gitu. Padahal kan kita cuma mau gedein objeknya aja, bukan struknya gitu. Jadi ininya harus dimatiin dulu. Nah, kalau udah, kita bakal bikin objek kedua yang ininya. Caranya bisa pakai pen tool. Pertama arahin aja ke, bisa dimulai dari sini juga bebas. Tapi kita bakal mulai dari sini aja. Arahin pen toolnya ke sini, klik, 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 klik. Nah, sampai ketemu garis awal sampai garis
sampai ketemu titik awal sama titik akhirnya itu bakal ketemu gitu kan, karena tadi kita mulainya dari sini, nah berarti titik akhirnya juga harus sampai ke sini gitu. Nah habis itu cara buat ini kan kalau di contohnya itu dia lengkungannya tuh, ya ini kan kalau di contohnya tuh lengkungannya ngikutin si lingkarannya kan. Nah jadi kita bakal bikin kayak gitu, caranya gimana? Jadi ini kan ada dua objek ya, yang pertama lingkaran, terus kedua objek yang ini. Nah caranya diselect nih dua objek yang ini. Oh ya, sebelum diselect, si objek lingkarannya ini di copy paste, dibikin duplikat dulu. Kenapa duplikat? Biar nanti setelah kita pathfinder, nanti dia bakal nggak hilang itu. Nih coba dicontohin, misalkan elipsnya ini diduplikat aja, bisa Ctrl D atau bisa di Ctrl C Ctrl V. Ini misalkan di Ctrl C terus Ctrl V. Nah ini kan udah ada dua nih. Ini taruh aja di sebelahnya. Terus dua objek yang ini ke Pathfinder nih, panel yang Pathfinder. Misalkan nggak ada, cari aja di window. Terus cari Pathfinder. Kalau udah pilih yang, nah ini kan banyak nih opsinya. Pilih yang minus back nih, minus back. Nah nanti dia bakal jadi objek kayak gini gitu. Nah objek lingkaran yang sebelumnya di copy paste, nah ini bisa digeserin lagi ke sini. Nah jadi dia bakal kayak begitu. Nah kalau udah, tadi tinggal bikin satu objek lagi kayak gini. Kalau ya bikin objek kayak gini, bisa pakai rectangle tool aja, habis itu diarahin kursornya. Nah sampai kayak gini. Kalau udah, ini kan kalau di pojok-pojok ini kan ada titik-titik kayak gini. Nah titik-titik kayak gini kan buat ngatur corner dari shape-nya itu kan. Jadi yang mau kita atur tuh yang pojok kiri bawah sama pojok kanan bawah. Caranya diklik nih, diklik titiknya, terus tekan shift di keyboard, terus pilih titik satu lagi gitu. Jadi yang ke select itu dua gitu. Nah, sorry. Ini diklik sama titiknya diklik. Nah, itu ditarik aja ke atas. Nah, dia bakal melengkung bagian ujung pojok-pojok bawahnya. Nah, sebenarnya stroke ini juga bisa diatur. Misalkan kalian nggak mau lancip kayak gini, sebenarnya di pengaturan stroke-nya tuh udah ada gitu. Misalkan kalian select nih objek yang ini, terus di bagian atasnya kan ada bagian stroke ini. Nah, ini kan bagian stroke ini di atas ada. Ini diklik aja, terus pilih yang round cap atau enggak sama yang ini. Nah, jadi dia eh, di setiap ujung-ujungnya tuh dia nggak bakal lancip lagi gitu. Bakal rounded namanya. Nah, kalau misalkan ini udah sesuai ubah. Nah, kurang lebih yang buat bikin objek yang ketiga ayo. Oke, coba diulang aja kali ya. Pertama kan kita buat cara buat bikin objek yang ketiga ini pakai ellipse tool, tekan shift di keyboard, disesuaikan aja ukurannya. Ya udah arahin. Nah, kalau udah kita bakal bikin objek yang kedua, yang si apa ini, yang segi panjang cuman ada bagian yang atasnya ini. Nah, kita bakal pakai pen tool aja. Terus arahin kursornya ke sini, klik, klik.
klik, 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 klik. Nah, tadi kan titik startnya kan di sini kan, jadi kita mau nggak mau harus mempertemukan lagi titik awal sama titik akhirnya gitu. Nah, kalau udah, misalnya udah kayak gini, karena kita mau bikin apa langkungan si objeknya ini kayak kayak contohnya gini. Nah, caranya tuh pertama si lingkarannya ini, objek lingkaran ini diselect. Kalau udah diselect, di copy paste, Ctrl C Ctrl V, nanti dia bakal muncul dua kayak gini. Pindahin aja ke samping. Terus kedua objek yang ini diselect, diselect aja nih dua. Terus ke Pathfinder, cari yang minus back. Nah, ini nih pilihannya, opsinya. Kalau udah, dia bakal jadi objek yang begini. Nih, yang begini. Nah, kalau udah, objek lingkaran yang udah di copy paste tadi, dipindahin lagi ke sini. Nah, jadi dia bakal uh, jadi kayak gini. Nah, kalau udah, objek yang bawah ini gampang, tinggal pakai rectangle tool aja. Bikin kurang lebih segini. Dan buat ngerondetin sudut-sudutnya, di setiap sudutnya ini kan ada titik-titiknya. Diklik aja, terus klik shift lagi, karena kita mau pilih dua titiknya ini, titik ujung bawahnya ini kita bakal rondetin gitu. Nah, kalau udah, nah kalau udah kayak gini, gitu sih buat objek yang ketiga. Nah, yang terakhir kita bisa bikin objek pensil. Caranya kalau yang ini kita cuman bikin dua objek aja, yang satu garis. Nah, buat yang pensil ini karena ini miring, jadi kita agak susah juga misalkan mau ngejeplak gitu. Jadi kita bakal bikin versi berdirinya dulu. Pertama pakai rectangle tool, arahin bebas seberapa aja. Ini kan nanti bisa di adjust lagi, bisa dikecilin, bisa digedein lagi. Yang penting jadi bentukan pensil dulu aja gitu. Nah, kalau udah kayak gini, objek kedua kita bakal bikin segitiga. Tapi sebelum itu, yang ini karena kita mau bikin setengah lingkaran di atasnya, yang ini kita lebarin, tinggiin aja dulu. Kalau udah select nih objeknya, nanti kan di setiap sudutnya dia bakal keluar titik-titik yang kayak gini. Karena kita mau bikin lingkaran, jadi yang tiap titik sudut di atas duanya ini kita select, klik, terus shift juga, pilih yang ini. Nah, kalau udah, tarik ke bagian sini ke dalam. Nah, otomatis dia bakal apa? Bakal bikin jadi setengah lingkaran ujungnya gitu. Nah, kalau udah terakhir kita bakal bikin segitiganya kayak gini. Caranya kita bakal pakai polygon tool. Nah, polygon tool ini ada di sini. Habis itu klik kanan aja, karena di sini opsinya banyak, pilih yang polygon tool. Habis itu cara bikin segitiganya, kalau udah kepilih, udah ke select toolnya, klik aja, klik klik aja di kanvasnya. Jadi dia bakal muncul pop up buat milih, buat ngatur sisinya ada berapa, karena kita mau bikin segitiga, jadi ini aturnya ketiga aja gitu, set ketiga. Nah, nanti dia bakal muncul objek lingkaran kayak gini. Kalau udah, tinggal digedein aja pakai ditarik ini. Oh ya, sebelum itu di rotate dulu biar hasilnya sempurna. Jangan lupa pakai shift, di rotate. Nah, kalau udah tinggal diarahin, terus tinggal disesuaikan. Nah, gitu. Nah, oh ya, pastiin kalau misalkan settingan struk kalian belum rounded, hasilnya nanti bakal nggak kayak gini.
misalkan nih kalian case-nya kasusnya ada yang kayak gini nih, ada lancip-lancip kayak gini. Nah, jadi caranya itu diselect dulu semuanya. Habis itu ke stroke ini, ke panel stroke. Nanti kan bakal ada opsi yang buat round cap sama round join. Nah, ini diklik duanya ke set ke tengah sini. Nah, nanti dia hasilnya bakal kayak gitu gitu, kayak nggak bakal jadi kayak lancip-lancip gitu. Nah, oh ya biar enaknya juga bisa ke view, habis itu pilih outline. Nah, nanti dia preview dari Adobe Illustrator tuh bakal jadi outline aja gitu. Nah, ini tuh fungsinya ya biar enak aja gitu ngelihatnya. Objek yang ini sama yang objek yang atas udah sesuai belum, udah nyambung belum gitu. Kan kalau misalkan kita previewnya kayak gini kan belum tahu kan kalau misalkan ini kira-kira udah nyambung belum ya gitu. Nah, jadi fungsi preview yang outline ini buat ngelihat gitu kalau objeknya tuh udah sesuai belum sama yang objek yang atasnya. Nah, kan kalau kayak ini ngelihatnya udah nyambung kan ternyata. Nah, kalau udah kita kembaliin lagi ke preview gitu. Nah, misalkan masih lancip kayak gini, di select dua objeknya, terus ke stroke, pilih yang round join sama round cap. Nah, kalau udah kayak gini berarti kita udah nih bikin badan pensilnya. Kalau udah terakhir tinggal bikin garis kayak gini. Nah, cara bikin garis itu bisa pakai yang namanya line segment tool. Jadi fungsi tools ini buat bikin garis kayak gini itu. Nah, jadi misalkan mau garis lurus ya tekan shift di keyboard gitu. Nah, gitu. Nah, karena kita mau bikin garis lurus kayak gitu, jadi arahin aja nih kursornya ke sini, terus garis ke sini. Nah, kalau udah dia bakal kayak gini gitu, bakal jadi garis bagian atas pensilnya gitu. Nah, kalau udah jadi deh objek pensilnya gitu. Kalau udah ya tinggal di misalkan mau dikecilin, di select all dulu, habis itu dikecilin atau digedein gitu. Misalkan ini misalkan udah digedein ininya jadi kayak nggak nggak lingkaran lagi, nggak iya nggak iya nggak setengah lingkaran lagi, bisa di set lagi ke ini nih ke ujung-ujung sudutnya gitu, tarik ke bawah lagi gitu. Oh ya, misalkan udah tinggal dikecilin, habis itu di rotate aja, terus disesuaikan aja sama contohnya gitu. Udah sesuai belum? Cuman nggak harus sama sih, yang penting objeknya ya bentuknya pensil gitu. Misalkan mau disamain ya udah tinggal diatur lagi. Oh, ini kurang ke bawah sini, kurang kurang lebar ke samping. Ini kurang ke bawah. Nah, kayak gitu. Oh ya, ini kan ada nggak rapi gitu kan. Nah, jadi bisa pakai preview yang outline lagi nih. Nah, ternyata dia belum apa ya, belum belum sesuai gitu sama objek yang atasnya gitu. Jadi bisa disesuaikan lagi. Nah, kalau udah pastiin sampai ketemu nih titik-titiknya. Nah, kalau udah previewnya balikin lagi ke preview yang defaultnya. Nah, ini belum lingkaran lagi, diatur lagi aja. Nah, gitu sih. Nah, jadi kalau udah kita udah berhasil bikin 4 icon. Sebenarnya bukan bikin sih, lebih ke tracing aja gitu. Cuman ya nggak apa-apa kalau buat latihan dulu gitu. Kayak sampai sini ada yang ketinggalan nggak? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau misalkan nggak ada, kita bakal bikin lanjut ke logo. Kalau aman, boleh kasih reaction ya, biar
dilanjut. Nah, guys, ada yang ketinggalan nggak bagian apa gitu atau objek yang mana yang masih mau diulang? Gak apa-apa ya, tanya aja langsung biar bisa diulangin. Kalau udah, nanti kita bakal bikin logo Gmail kayak gini. Oke, berarti kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut aja ya ke bagian logo. Nah, buat logo, kalian bisa bikin project baru aja atau mau yang di dokumen yang gak digabung sama icon juga nggak apa-apa. Cuman biar nggak bentrok sama icon, kita bikin new project lagi aja ya. Ke file, new, terus width sama height-nya set ke 1000 kali 1000. Kalau udah, klik create lagi aja. Nah, kalau udah, import file gambar Gmail-nya yang begini. Kalau udah di-download, import ke Adobe Illustrator-nya. Nah, ini tarik and drop aja ke AI-nya. Nah, kalau udah kayak gini, karena kita mau bikin logo Gmail, kita bisa kunci lagi logonya. Jadi kan biasanya itu kan kalau logo itu pasti ada tahapan sketsanya itu kan dari awal. Nah, cuman kita bakal coba bikin dari logo yang udah ada aja gitu. Nah, jadi kita anggap aja ini tuh sketsanya gitu. Jadi kita bakal bikin implementasi desain logonya tuh dari sketsa di AI gitu. Yang ini dikunci dulu aja. Oh ya, sebelum dikunci, karena ini contekan, kita ubah dulu aja opacity-nya ke bebas sih, ke 30 atau ke 20 juga nggak apa-apa. Karena ini cuma sekedar buat apa ya, buat contekan kita gitu. Nah, kalau udah di lock, kalau udah di lock, pastiin ini nggak bisa digeser-geser lagi. Nah, kalau udah, kita bakal bikin logo pakai tool apa aja. Pertama kita pakai line segment tool, terus kita bakal pakai shape builder tool juga. Nah, yang pertama kita pakai line segment tool. Kalau udah, pastiin pengaturan sebelum kalian pakai line-nya, pastiin pengaturan si warnanya. Buat warna fill-nya kita set ke non aja, alias nggak dipakai warnanya. Kalau udah, struknya set warna hitam, terus set ukurannya ke 1. Nah, kalau udah nanti kalian tinggal bikin garis aja pakai line segment tool. Aren aja nih kursornya. Ini kan kalau misalkan kita ada sketsa di belakangnya kan, si AI-nya ini dia pinter gitu, kayak udah ada garis bantu yang warna pink gitu. Diklik, terus tahan ke bawah pakai shift di keyboard. Nah, kalau udah jadi, pastiin kalau udah dia bakal keluar satu objek garis stroke kayak gini. Nah, kalau udah kalian copy, terus paste. Karena kita mau duplikat, kita jangan pakai copy paste, kita pakai cara duplikat pakai apa ya, pakai alt. Kalau di Windows itu pakai alt. Ini klik objek yang garis ini, alt, terus geser ke samping pakai shift juga ya di keyboard. Pastiin ini disesuaikan aja gitu sama sketsa yang ada di belakang. Anggap aja itu sketsa. Sorry, ini
duplicate. Nah, sampai sini jadinya kita udah bikin 2 garis ini. Yang pertama buat pinggiran sini, yang kedua buat garis yang di dalam sini. Nah, kalau udah, jadi kan kita udah punya 2 objek garis ya, 2 ini. Dilihat aja di bagian layer, pastiin udah ada 2 objek ini. Kalau udah, pilih nih 2 ini, 2 layer, 2 objek ini. Habis itu kalian grup. Cara ngegrupnya gimana? Bisa pakai Ctrl G, bisa klik kanan, terus grup. Nah, kalau udah di grup, kalian copy paste, Ctrl C aja, terus Ctrl V. Nanti kan dia bakal muncul objek 2 garis yang baru kan. Nah, kalau udah kalian rotasi. Nah, kalau dari rotasi, terus sesuaiin aja gini sama sketsa yang di belakangnya. Misalkan kurang, kalau kurang ya tinggal dirotasi lagi gitu. Nah, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kalian pilih select semua objek yang ini. Kalau udah, oh ya kan sebelumnya kita pertama tadi bikin satu garis, terus kita duplikat jadi 2 garis. Nah, si 2 garis yang awal tadi ini kan di grup, jadi satu grup. Terus kita duplikat lagi grup yang ini, jadi ada 2 kan. Jadi layernya itu ada 2 sekarang, yang satu grupnya lagi. Nah, yang kedua grup ini kita grupin lagi, Ctrl G. Nah, jadi kita ada satu grup lagi di layer yang isinya ada 2 garis itu. Nah, kalau udah kalian eh, duplikat, bisa Ctrl C Ctrl V. Cuman kalau Ctrl C Ctrl V dia hasilnya nggak setara gitu, nggak sejajar gitu. Jadi karena itu kita caranya klik kanan, pilih transform, terus reflect. Nah, kalau reflect pastiin settingannya, axisnya ini set ke vertikal, angle-nya set ke 90 derajat. Ini nyalain aja previewnya. Habis itu klik copy. Nah, nanti dia bakal muncul kayak gini. Tenang aja, ini nggak usah pusing dulu. Kalau udah, tinggal geser ke samping. Cara gesernya gimana? Bisa pakai shift, terus pakai arah panah di keyboard. Nah, arahin aja gitu. Nah, pelan-pelan pakai arah panah. Nah, kalau udah, ya hasilnya bakal kayak gini. Gitu. Kan tadi kan yang ini kita duplikat. Jadi hasilnya nanti kayak gini. Oh ya, sampai sini ada yang masih belum nggak? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Pokoknya di awal tuh bikin garis lagi di grup, bisa dibikin yang buat sisi miringnya. Kalau udah digrupin lagi, habis itu di copy pak, bisa diduplikat jadi 2 objek kanan kiri yang kayak gini sama yang kayak gini. Kalau udah kayak gini, nanti kita lanjut ke bikin garis yang buat atasnya. Nah, ini nih kalian segmen tool, arahin, nanti dia bakal dikasih bantuan juga sama AI-nya nih yang garis pink, tarik sampai ke ujung. Nah, kalau udah hasilnya bakal kayak gini. Nah, kalau udah kita bakal bikin satu lagi di bawah buat si ini yang bawahnya sini. Yang ini diduplikat aja pakai Alt di keyboard, terus tarik ke bawah. Caranya tuh tekan Alt dulu di keyboard. Kalau udah, objek yang garis ini ditarik ke bawah. Nah, otomatis kan dia bakal duplikat, istilahnya ngeduplikasi objek yang kita select tadi gitu. Nah, kalau udah jadinya kayak gini gitu. Nah, sebelum ke step berikutnya,
ada yang belum ada yang belum sampai sini nggak, atau ada yang punya kendala karena kita bakal bikin objek logonya gitu di step berikutnya. Sampai sini aman nggak teman-teman? Kalau misalkan aman kasih reaction ya. Misalkan ada yang mau ditanyain langsung aja tanyain. Oke, misalkan udah aman, pastiin udah sketsanya udah terpenuhi semua nih garis-garisnya. Kalau udah, selanjutnya kita bakal bikin logo dari beberapa garis yang udah kita buat sebelumnya. Caranya di select all semua. Oh ya, kursornya diarahin aja, select ke semua. Terus di sini cari tools yang namanya Shape Builder Tool. Nah, yang ini nih yang ikonnya ada lingkaran, dua lingkaran, lingkaran kecil sama lingkaran besar, sama ada kursor kayak gitu. Cari aja Shape Builder Tool. Kalau misalnya nggak ada, bisa cari lagi di sini. Nah, di sini kan banyak tuh. Cari aja Shape Builder Tool. Cuman icon toolsnya itu yang kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, kalau udah, kita bakal ngehapus garis-garis yang nggak kita perluin. Oh ya, sebelum itu pastiin ya udah ke select semua nih garis-garisnya. Pastiin nih di layer udah select semua. Kalau udah, nanti kan otomatis setelah pilih shape builder tool ini, dia kursornya bakal ada icon plus sama icon min, karena kita mau ngapus si garis-garis yang nggak diperluin ini. Kita pakai eh, kita set ke minus. Nah, cara buat ngubah ke minusnya itu kalau di Windows tuh di alt, tekan alt aja di keyboard, jangan dilepas. Nah, dia nanti bakal ikonnya berubah jadi min. Tuh, kan defaultnya kalau nggak diapa-apain dia plus. Kalau udah di alt, nanti dia bakal jadi minus gini. Nah, caranya tinggal kalau tahan alt di keyboard, terus di ini aja kita di ini nih, kayak di select, kayak digeser aja di mouse-nya gitu. Nah, otomatis kan dia kehapus kan garis-garis yang nggak diperluin. Nah, gitu. Pastiin ya, tekan alt dulu di keyboard sampai keluar minus iconnya. Nah, kalau kita udah ngebersihin garis-garis luarnya, kita bakal ngerapin lagi buat objek dalamnya aja yang diperluin. Karena ini nggak diperluin, jadi kita hapus aja nih. Nah, tarik. Nah, gitu. Nah, di dalam sini juga iya. Di dalam sini juga iya. Nah, yang ini nih belum. Nah, kalau udah, pastiin bentukannya sekarang kayak gini. Jadi garis-garis luarnya tadi pastiin udah dihilangin atau dihapus. Kalau udah, kayak gini, kita bakal jadiin eh, objek per bagian ini. Kak, coba kalau misalkan kalian lihat di layernya ini tuh, dia masih garis-garis biasa kan. Nah, cara jadiin objeknya kebalikannya. Tadi kan kita minus, kalau tekan alt kan jadi minus tuh si toolsnya. Karena itu buat misalnya ngapus objek yang nggak diperluin kan. Nah, sementara kalau yang plus itu, kita fungsinya itu bakal bikin objek. Coba ini kan, misalnya kita arahin kursor ke sini kan, dia bakal muncul titik-titik garis gitu kan. Nah, berarti itu tandanya bagian itu tuh yang bakal dijadiin objek gitu. Misalkan udah, kalian klik aja. Klik, terus klik lagi nih. Pokoknya semua bagian ini diklik. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini diklik lagi, klik, klik, klik. Nah, jadi otomatis kita udah punya 5 objek gitu. Nah, kalau udah, lanjut tuh kita bakal ngewarnain.
Oh ya, pastiin juga ini misalkan dimatiin layernya, objeknya udah jadi gini kan. Cuma misalkan kita matiin. Nah, pertama ada objek yang bagian sini, kedua yang sini, ketiga yang ini, yang empat yang ini. Nah, kalau udah select semua, klik kanan, di ungroup aja. Ini di ungroup. Nah, jadi kalau dilihat lagi di layarnya, sekarang dia udah ada 5 objek. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, kelima ini. Nah, kalau udah nih, kalau udah jadi 5 objek ini, kita bakal warnain gitu. Oh ya, buat warnainnya, palet warnanya tuh udah ada ya di asetnya. Nah, ini yang palet.ai, ini di apa? Diimport aja ke Adobe Illustrator-nya. Caranya itu ke swatches. Sekarang belum ada swatches, ke window, terus pilih ini swatches. Ini kan dia bakal muncul panel warna gini kan. Kalau udah pilih yang ujung kiri sini, pilih yang other library, terus pilih si si apa si ininya, si color paletnya. Tadi kan namanya palet.ai. Nah, kalau udah klik open aja. Nah, otomatis nanti dia bakal keluar nih palet warnanya. Nah, cara warnainnya gimana? Tinggal dipilih aja nih objeknya, terus arahin warnanya ini, ini, ini kuning, ini hijau, ini biru. Nah, kalau dilihat lagi, sebenarnya ini udah, cuman masih ada yang aneh karena kita belum matiin struknya. Jadi buat matiin struknya tinggal di select all aja. Struknya ini di set ke nol atau di nonin. Nah, kalau udah, dia bakal jadi kayak gini. Cuman ini masih lancip-lancip ya ujung-ujungnya. Karena kan logo aslinya Gmail tuh setiap ujungnya kan dia rounded gitu. Dari contohnya juga ini tuh harusnya rounded kayak gitu. Nah, cara bikin roundednya gampang. Pertama, pilih aja nih layer, sorry, objeknya. Pertama kita yang bawah dulu deh, lengkungan yang bawah ini gimana cara bikinnya. Select dulu nih objek kaki yang warna birunya ini sama yang hijau. Nanti kan kalau udah di select dia bakal keluar sudut-sudut titik-titik sudut yang kayak gini kan. Karena kita mau ngubah sudut di ujung kiri sama kanannya, yang biru ini pilihnya yang di sini, klik terus shift, pilih yang ini, yang hijau yang kanan, habis itu ditarik ke atas. Nah, nanti dia bakal jadi rounded kayak begini. Nah, selanjutnya tinggal bikin yang atas, yang ini, yang lengkung kayak gini. Nah, caranya juga sama, tinggal dipilih aja yang merah, pilih ini, pilih titik yang ini, titik yang ini. Kalau udah titik yang ini udah dipilih, yang kuning juga klik lagi shift, klik lagi shift, klik lagi shift. Kalau udah, tarik aja ke bawah gitu. Sorry, yang ini belum. eh nah, jadi deh, sampai sini ada yang ketinggalan nggak atau ada yang mau ditanya? Oh, mau diulang nih dari awal, dari yang waktu bikin garis-garis. Nggak apa-apa, bilang aja. Kalau misalkan aman, boleh juga kasih reactionnya, guys. Gimana teman-teman, aman nggak?
Oke, kita coba ulang aja kali ya satu kali lagi dari awal. Nih kan kalau dari awal tadi kita import si sketsa logonya, anggap aja ini sketsa, terus ubah opacity-nya. Kalau udah begini, kita lock. Kalau udah di lock, kita bakal bikin kerangka dari logonya gitu. Jadinya kita pakai line segment tuh buat bikin kerangka dari logonya gitu. Nah, pastinya kan misalkan kalian nanti bakal bikin logo kan pasti kalian dimulai dari sketsa dulu kan. Nah, nanti sketsa kalian tuh bakal dimasukin ke AI, nah baru kita jiplak gitu sketsanya. Nah, karena eh, sekedar buat belajar aja, jadi kita pakai contoh logo Gmail aja gitu ya, nggak susah. Nah, kalau udah bikin satu garis, satu line, struknya set ke satu aja, jangan banyak-banyak. Kalau udah, duplikat, pakai Alt, terus tarik ke samping. Nah, kalau udah kayak gini, di grup, habis di grup, di duplikat, bisa di klik Alt, eh, iya tekan Alt, terus tarik ke samping. Nah, nanti dia bakal ngasilin objek baru lagi kan. Kalau udah tinggal dirotasi. Kalau udah dirotasi, tinggal disesuaikan sama sketsa yang di belakangnya. Nah, kalau udah begini di grup lagi. Kalau udah di grup, ini kan jadi satu kesatuan objek karena udah di grup. Kalau udah di grup, klik kanan, pilih yang transform, reflect, set ke vertikal axisnya, terus angle-nya ke 90 derajat. Kalau udah pilih yang copy. Nah, otomatis dia bakal bikin duplikat dari objek yang tadi kita pilih. Kalau udah, ditarik aja ke samping biar hasilnya setara, pakai shift, tarik ke samping pelan-pelan. Kalau misalkan mau pelan-pelan, bisa pakai arah di keyboard ya, biar biar rapi kayak gini. Nah, kalau udah begini, bisa pakai segmen tuh lagi buat bikin bagian atasnya nih. Nah, klik aja, tarik ke samping. Nah, kalau udah di duplikat lagi, tarik ke bawah. Jadi dua garis tambahan lagi, yang atas sama yang bawah. Nah, sampai sini tuh kita udah selesai nih buat bikin kerangka dari logonya. Kalau udah di select all, pilih shape builder tool yang ada di sebelah sini. Nah, nih shape builder tool. Nah, fungsi shape builder tool ini fungsinya yaitu pertama bisa bikin shape, yang kedua bisa hapus bagian eh, objek apa yang mau dihapus gitu. Karena kita nggak perlu kan garis-garis yang luar ini, karena kita perlu yang di dalamnya aja kan. Ini struktur dari logonya kan. Jadi kita tekan Alt di keyboard sampai jadi minus kayak gini ikonnya, terus tinggal ditarik set set. Nah, jadi kita istilahnya mau menghapus ini nih garis-garis yang nggak diperluin. Nah, tarik lagi, tarik lagi, tarik lagi, tarik lagi, tarik lagi. Nah, kalau udah kayak gini, garis luar udah bersih, tinggal yang di dalamnya yang nggak diperluin, karena kita ini nggak diperluin, jadi kita hapus lagi. Nah, hapus, 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 hapus. Nah, ini juga garis ini nggak diperluin, dihapus, hapus. Nah, jadi kita eh, bakal punya 5 objek pertama yang
ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, kelima ini. Nah, kalau udah, karena ini bentukannya masih, tuh kan ini kan masih garis-garis kan, belum jadi satu kesatuan objek. Misalkan kita matiin, nah, dia bakal apa? Bakal masih kelihatan garis. Kalau itu belum jadi objek gitu. Nah, maka itu shape builder tool ini bisa dibikin jadi objek. Pertama, caranya diselect dulu semuanya. Sorry. Diselect lagi semuanya. Kalau udah pilih shape builder tool, pilih sampai ada icon yang plus. Kalau udah diklik aja nih. Ini kan bakal muncul garis-garis gitunya kan. Kali klik, 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 klik. Nah, kalau udah dia bakal jadi deh 5 objek. Kalau udah tinggal diklik, di select all, terus di ungroup aja. Di ungroup lagi. Nah, kalau dilihat di layar dia bakal jadi 5 objek. Pertama ini, kedua ini, tiga ini dan ini. Nah, kalau udah misalkan udah jadi objek per bagiannya, tinggal dikasih warna. Cara kasih warnanya tinggal dipilih si objeknya. Pilih ini, select aja yang garis luarnya. Cari paletnya, masukin yang warna ini. Disesuaikan aja kayak logo, warna logo si Google, si Gmailnya beneran kayak gimana warnanya. Nah, udah ini, sorry, ini hijau. Ini biru. Nah, kalau udah, karena ini masih ada yang aneh, struknya masih aktif, karena kita nggak mau pakai struk, select lagi semuanya, struknya set ke 0. Nah, dia bakal udah hilang nih struknya. Nah, tinggal PR-nya tuh ngebikin ininya aja, si logonya tuh nggak lancip-lancip di ujungnya, karena logo Gmail yang asli itu dia melengkung rounded gini kan ujung-ujungnya. Nah, caranya gampang, tinggal dipilih aja setiap objek yang mau diroundetin, terus tekan Control atau Alt di keyboard sampai dia keluar gini, keluar ini objek titik-titiknya, atau nggak bisa pakai yang ini, pakai yang direct selection tool. Nah, nanti dia bakal keluar sendiri juga titik-titik objek yang ini. Kalau udah, kita pilih nih yang ujung sini, nah tarik gitu. Nah, mau segimana gitu. Karena biar langsung kanan kiri, jadi kita pilih dua objeknya dulu, habis itu pilih yang sudut kirinya si biru sama yang ujung kanannya si hijau gitu. Nah, kalau udah, tarik deh barengan. Nah, sampai sini jadi deh rounded. Ini ternyata terlalu rounded. Ya udah, kita balikin lagi aja gitu. Pilih yang ini nih, terus tarik ke bawah. Nah, kayak gini. Kalau udah tinggal yang atas. Kalau yang atas pilih lagi aja objeknya. Kalau udah, klik, klik, terus yang ini klik, klik, klik lagi. Di situ tarik deh. Nah, sampai gitu. Oh ya, masukin paletnya gimana? Pertama tuh tadi kita cek dulu nih di bagian panel Adobe Illustrator kita udah ada si swatches atau belum. Kalau misalkan belum ada, kalian lihat-lihat aja nih, di sini ada tulisan swatches-nya. Misalkan belum ada di window, di sini bakal ada pilihan swatches. Udah diklik. Nah, nanti dia bakal keluar sebuah panel swatches yang isinya kumpulan warna gitu. Karena di sini belum ada, jadi kita harus import color palette-nya dulu yang udah ada di file palette.ai yang ada di folder aset tadi. Kalau udah, pilih yang ini nih, ujung kiri bawah ada swatch libraries menu, diklik, terus pilih other library. Nah, kalau udah diklik other library, tinggal kita cari deh, tadi kalian simpen file hasil download palette itu di mana gitu. Karena tadi di sini. Nah, kalau udah, pilih nih yang palette.ai. Kalau udah, tinggal open. Nah, otomatis nanti dia bakal keluar
sebuah panel yang namanya palet gitu. Oh ya, misalkan ada yang kendala di bagian swatches, entah itu nggak bisa import si color paletnya, nggak apa-apa, karena tadi udah nyobain juga, kayaknya kalau misalkan di Adobe Illustrator 2019 gitu dia nggak bisa. Jadi mungkin solusinya ya tinggal ini sih, tinggal cari warnanya, cari kode warnanya dari sebuah logo Gmail tuh apa. Kalau nggak, misalkan kalian mau nyontek warnanya juga bisa gitu, pakai kode warna. Jadi nggak harus pakai palet, karena pakai palet karena kan ngebantu kita buat lebih cepat aja gitu ganti warnanya gitu. Tinggal diklik, klik, klik gitu. Cuman misalkan itu mah warnanya bebas sih. Cuman kan karena kita mau niruin logo Gmail kan, jadi warnanya disesuaikan aja gitu sama logo Gmail yang aslinya warnanya kayak gimana gitu. Nah kalau udah, ini hasil akhirnya. Oh iya, yang ujung ini kuning, yang tengah ini merah, yang ini merah, yang ini biru, yang ini hijau. Nah kalau udah jadi deh logo Gmail. Nah kalau udah jadi, tinggal bisa kalian ekspor. Cara ekspornya bisa di select semua, ke file, pilih yang export selection. Nah nanti dia bakal keluar nih yang bagian aset, yang aset satu nih. Ini kan kelihatan nih preview logonya. Kalau udah, tinggal kalian tentuin ekspornya mau ditaruh di direktori apa, terus formatnya mau apa. Ini formatnya PNG aja karena transparan. Scale-nya mau berapa, ini bebas. Kalau udah, tinggal di ekspor aset aja. Nah kalau udah, ini hasilnya. Nah kayak gitu. Oh ya, yang buat, sorry, yang buat icon juga cara ekspornya sama ya. Misalkan mau diekspor satu-satu, tinggal di select aja nih icon yang ini, kan nanti otomatis ke save nih objek-objeknya. Kalau udah, ke file, ke export, ke export selection, sorry. Nah kalau udah kan muncul nih, habis itu export icon. Nah dia bakal hasilnya kayak gini. Nah sisanya juga sama, tinggal di select, ke file, export selection, terus export asset. Sorry. Nah itu hasilnya. Nah ini juga sama, file, export selection, export asset. Nah dia bakal kayak gitu kan. Ini juga sama, file, export selection, lalu klik export. Nah gitu sih. Oh, cara isi warnanya. Cara isi warnanya, wait. Tadi kan waktu kita dari bikin strukturnya kan warnanya, modelannya struk ini kan. Nah, cara buat warnainnya gimana? Kalau misalkan kalian udah jadi 5 objeknya ini, cara ngasih warnanya gampang nih, tinggal diklik aja nih. Misalkan bagian sini diklik, ini kan otomatis ke select nih objeknya. Terus kalau udah, cari nih yang panel paletnya, tinggal diklik aja nih. Misalkan ini bagian sini warna merah, klik. Nah, otomatis dia aku ubahkan warnanya. Nah, jadi fungsinya palet juga sebenarnya ya biar lebih mempercepat aja gitu dalam mewarnai gitu. Misalkan ini warnanya tuh merah yang kayak gini, yang ini ke kuning, yang ini ke hijau, yang ini biru. Nah, jadi uh, kegunaan si palet sama swatches ini ya gitu, ngemudahin kasih warna gitu. Kalau misalkan kita nggak pakai palet ya, kita kan rada ribet juga kan, harus milih warna manual dari sini gitu. Nah, kalau udah, tinggal dimatiin deh struknya karena ini masih ada garisnya, tinggal di select semua.
struknya set ke 0. Nah, otomatis jadi deh dia objeknya, logonya nggak ada lagi tuh garis struknya gitu. Nah, yang buat rounded, kalau yang buat rounded, pilihnya pakai ini ya, direct selection tool. Nah, nanti dia bakal keluar tuh titik sudutnya gitu. Jadi kan masih lancip-lancip gitu kan. Nah, tinggal diklik shift, pilih objek yang ini lagi, pilih yang ujung titiknya, tarik tarik dikit-dikit sampai rounded. Yang ini juga. Nah, gitu deh. Nah, jadi tadi hasil ekspornya, sorry, desktop. Jadi malam ini gitu kita udah bikin, pertama bikin icon, 4 icon kayak gini, kayak gini. Sorry. Nah, yang terakhir logonya gitu. Gitu teman-teman. Ada yang ketinggalan kah atau ada yang mau ditanyain lagi? Coba ya, kalau misalkan kalian lihat logo, nah ini kan logo Gmail kan sebenarnya, logo Gmail yang sekarang kan warnanya kayak gini kan. Nah, jadi buat warna itu kalian bisa nyontek langsung dari sumber logonya beneran, atau bisa pakai palet warna yang udah dikasih tadi. Misalkan ada kendala di saat ini ya, di saat nge-import si color paletnya gitu, bisa nyontek aja warnanya dari si logo aslinya gitu. Gitu teman-teman. Iya. Gimana nih? Ada yang udah selesai belum? Coba dong, ada yang mau share screen nggak? Satu atau dua orang? Atau ada yang ketinggalan? Gak apa-apa, bilang aja. Atau aman semua nih? Oh. Aman, kasih reaction ya guys. Fatima, oke. Yang lain gimana, teman-teman? Ada yang ngikutin lagi? Ada yang ngikutin nggak? Atau ada yang ketinggalan? Cuman nggak apa-apa sih, misalkan nanti ada yang ketinggalan, karena kita juga bakal ada record di YouTube-nya nanti buat dilihat ulang lagi aja gitu. Cuman kalau misalkan yang sekarang udah selesai, boleh dong share screen. Yang udah selesai belum nih? Itu ya, gimana Fatima? Aman? Atau ada yang ketinggalan? Aku udah Kak. Oke, boleh. Ntar ya. Ih, keren banget Fatima. Buat ikonnya udah. Oh, oke. Keren, keren, keren. Sip, mirip banget. Tinggal yang bagian pensil tuh tinggal mungkin di bagian ujungnya tinggal bikin agak lingkaran lagi gitu. Karena itu masih belum lingkaran. Oke, keren banget Fatima. Oke, makasih ya Fatima. Keren, keren. Ayo, ada yang lain, ada yang mau share screen lagi nggak guys? Ayo, ayo share screen. Oh ya, buat tugasnya sama ya. Jadi tugasnya tinggal ngikutin aja dari apa yang pelatihan malam ini. Jadi nanti buat ngupload pengumpulan tugasnya,
biar nggak banyak file gitu, mungkin bisa bikin satu satu ini aja, satu file gambar, cuman yang isinya eh, hasil dari kumpulan icon sama logonya gitu gitu. Jadi nanti waktu ngumpulin satu file aja, nggak usah dari setiap file iconnya. Misalnya ini kan iconnya ada 4, jadi nggak usah ada 4 file yang dikumpulin gitu. Jadi bikin aja satu yang isinya kumpulan dari icon-icon sama logonya gitu. Ya guys, ada mau jelasin lagi nggak? Ditunggu ya 1 menit lagi nyampe jam 9. Kalau misalnya nggak ada, kita dokumentasi absen sama udah gitu. Ayo ditunggu ya 1 menit lagi. Iya, yang dikumpulin eh, file satu file yang isinya beberapa hasil dari icon sama logonya gitu. Buat forward file bebas sih, nggak harus JPG atau PNG gitu. Yang penting isinya ya eh, kumpulan dari apa yang udah dibuat gitu. Oke, karena belum ada yang mau share screen, kita eh, dokumentasi dulu. Sebelum dokumentasi jangan lupa absen. Ya absennya udah di-share juga sama Kansa. Makasih Aca. Jangan lupa absen ya teman-teman. Oh ya, ditunggu ya, kita dokumentasi dulu. Ditunggu sampai 2103. Habis itu kalau udah kita selesai. Nah, ntar.